Kita semua tahu ya, setiap baris kode yang kita pakai, entah itu di sistem operasi laptop kita, aplikasi di HP, sampai library terkecil sekalipun, itu semua punya semacam buku aturan. Aturan main yang sering banget kita lewatin, padahal penting sekali. Nah, inilah dunia lisensi perangkat lunak dan etika di baliknya. Coba deh bayangin situasi ini. Pasti banyak yang pernah ngalamin. Lagi kejar deadline proyek, pusing 7 keliling, tiba-tiba nemu potongan kode di internet yang pas banget. Solusi dari langit kan? Pertanyaannya simple. Boleh nggak kode itu langsung kita comot, copy paste gitu aja ke proyek kita? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel ya atau tidak. Untuk tahu boleh atau enggaknya, kita harus lihat dulu aturan mainnya. Dan dalam dunia kode, aturan main ini namanya lisensi perangkat lunak. Anggap aja lisensi itu surat izin resmi. Ini dokumen hukum yang sah loh dari si pemilik kode yang isinya ngejelasin apa aja yang boleh dan nggak boleh kita lakukan sama karyanya. Jadi kalau kita pakai software apapun tanpa lisensi, ya pada dasarnya kita melanggar hukum hak cipta, seserius itu. Jadi begini, secara default semua karya kreatif termasuk kode yang kita tulis itu otomatis dilindungi oleh hak cipta tradisional. Slogannya all rights reserved, semua hak dilindungi. Nah, gerakan open source muncul dari filosofi yang beda banget. Some rights reserved, beberapa hak dilindungi. Konsep inilah yang membuka pintu buat kita semua untuk berkolaborasi dan berbagi ilmu secara legal. Dari perbedaan filosofi tadi, lahirlah dua model utama dalam dunia perangkat lunak. Dua dunia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Dunia proprietary alias sumber tertutup dan dunia open source atau sumber terbuka. Biar gampang, kita pakai perumpamaan mobil ya. Software proprietary itu kayak kita beli mobil yang kap mesinnya disegel rapat sama pabrik. Kita boleh nyetir, nikmatin fiturnya, tapi kita nggak bisa tuh ngoprek mesinnya. Sebaliknya, open source itu kayak kita beli mobil rakitan yang datang lengkap sama blueprintnya. Kita bebas mau belajar cara kerjanya, modifikasi, bahkan bagi-bagi hasil modifikasi kita ke orang lain. Kelihatan kan bedanya? Nah, ternyata open source itu sendiri nggak cuma satu macam. Ini tuh spektrum yang luas, isinya macam-macam lisensi dengan aturan dan filosofi yang beda-beda. Yuk kita lihat dua kategori utamanya, yang permisif dan yang copyleft. Pertama, ada lisensi yang permisif. Filosofinya simple. Kasih kebebasan sebesar-besarnya buat pengembang biar kodenya dipakai sama sebanyak mungkin orang. Lisensi ini seolah-olah bilang, silahkan pakai kode gue buat apa aja. Mau buat produk komersial yang tertutup juga boleh. Cuma satu syaratnya, jangan lupa cantumin nama gue ya sebagai pembuat aslinya. Simpel kan? Di sisi lain ada yang namanya lisensi copyleft. Kalau yang ini filosofinya adalah kebebasan buat pengguna. Misinya cuma satu. Apa yang sudah terbuka harus tetap terbuka selamanya. Jadi kalau kita pakai dan modifikasi kode berlisensi copyleft, maka hasil karya kita itu wajib harus dirilis dengan lisensi yang sama. Inilah yang sering disebut efek viral, yang bikin ekosistem software bebas jadi makin besar. Oke, mari kita lihat perbandingan 3 lisensi paling populer. Di kubu permisif ada MIT. Ini super simple dan minimalis. Makanya jadi favorit para startup yang pengen produknya cepat diadopsi. Terus ada Apache 2.0, ini juga permisif tapi sedikit lebih serius karena ada tambahan klausul perlindungan paten, jadi pilihan aman buat perusahaan besar. Nah, di ujung spektrum segerangnya ada GPL v3. Ini rajanya copyleft, dirancang khusus buat proyek yang idealis, yang pengen memastikan semua turunannya bakal tetap sebebas karya aslinya. Perbedaan antara permisif dan copyleft ini sebenarnya membawa kita ke perdebatan etika yang lebih dalam lagi. Gimana sih cara terbaik kita berbagi ilmu? Nah, mari kita dalami filosofi di balik si copyleft ini. Ini keren banget sih. Gerakan free software itu pintar banget. Mereka memutarbalikkan logika hak cipta untuk tujuan yang berlawanan. Kutipan ini dari proyek GNU pelopornya. Buat mereka, kata free di free software itu artinya kebebasan, bukan gratis. Jadi ini soal etika. Istilah open source sendiri baru muncul belakangan sebagai cara yang lebih pragmatis dan ramah bisnis untuk ngejelasin hal yang sama tanpa terlalu menekan soal etika kebebasan pengguna. Oke, sekarang kita geser ke hal yang lebih praktis ya, terutama buat kalian sebagai calon profesional di bidang sistem informasi. Gimana sih semua aturan ini ngaruh ke proyek beneran dan model bisnis di lapangan? Nah, ini poin yang krusial banget. Kepatuhan lisensi atau license compliance ini bukan main-main. Setiap kali kita nambahin satu library atau dependensi ke proyek, kita itu juga mengadopsi lisensinya.
Salah pilih, misalnya nekat pakai library GPL yang ketat buat produk komersial tertutup, itu bisa jadi bom waktu yang siap meledak dan ngancurin seluruh proyek kita secara hukum. Jangan salah paham ya, meskipun open source itu seringkali gratis, lisensinya itu tetap dokumen hukum yang mengikat. Mau itu lisensi proprietary yang tebelnya kayak skripsi, atau lisensi open source yang cuma beberapa paragraf, dua-duanya punya kekuatan hukum dan harus kita hormati. Mengabaikannya itu sama aja dengan kelalaian profesional. Ini pertanyaan klasik. Kalau softwarenya gratis, kok bisa ada perusahaan kayak Red Hat yang valuasinya triliunan? Jawabannya ada di strategi. Mereka sadar kalau open source itu cara paling cepat buat diadopsi pasar dan dapat inovasi gratis dari komunitas global. Begitu ekosistemnya udah besar, barulah mereka cari cara buat dapat duit. Modelnya macam-macam kan, bisa kita lihat di sini. Mereka nggak jual softwarenya, tapi jual nilai tambah di sekelilingnya. Mulai dari jasa dukungan, versi cloud, sampai model open core, di mana fitur-fitur premiumnya baru bayar. Cerdas. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Sebagai developer atau manajer proyek masa depan, Anda pasti akan dihadapkan pada pilihan ini. Nanti, untuk proyek Anda selanjutnya, etika mana yang akan Anda pilih? Kebebasan siapa yang jadi prioritas? Apakah kebebasan pengembang untuk bebas berkreasi tanpa batas? Atau kebebasan pengguna untuk memastikan pengetahuan itu terus bisa diakses dan dibagikan oleh semua orang? Pilihannya ada di tangan Anda.